Will you answer the questions or will your lawyers answer them? No, I myself will be answer the question. And how confident are you about today? Dukungan dari Wong Cilik terus membesar dan menjadi modal penting bagi PDI Perjuangan yang dipimpin Megawati Soekarnoputri. Narasi Komunikasi Talenta Visual NKTV, Warta Nusantara. Update media sosial terpercaya, sajikan info-info terkini. Saya ini sampai udah pusing sini. Untung rambutku bagus, tebel. Mana dia si Said? Ada nggak ya? Tadi ada. Mana dia? Nggak ada ya? Kemana dia? Ya, aku kalau ketemu Said, Pak Said, aku bilang gini, lo jangan nambah-nambahi, gue pusing ya Said. Ntar aku nih udah cantik-cantik, rambutku bagus, gara-gara lo masukin yang susah-susah, maka gue mulai botak dah kayak lo. Kalau lo juga makin mengkilat, aku bilang, lo benar lo, karena dapat 2 hari lalu datang, aduh Bu, apalagi coba bayangin kamu, bisa nggak Pram bayangin, aduh Bu, apa sih yang ngomong aja belum dah, aduh Bu. Ini juga nih satu nih bendahara umum tuh kayaknya aja kalau tiap kali nanya sama Pak Pak Oli itu, duitnya masih banyak enggak? Kalau ngomong tentu takut dong kalau bilang udah nggak ada Bu gitu kan, gua pecat gitu loh. Oh tetap Bu ada, bener nih keadaan sampai gini loh, jangan deh gue dihibur-hibur. Lo dapatnya duitnya dari mana? Orang keadaan kayak gini, utang aja berapa? Ayo, utang kita berapa ayo? Ayo sana wartawan, gue tanya. Ayo, terus udah gitu, setiap kali harus bayar berapa ayo? Ayo, iya dong, kan mesti dibayar namanya utang. Ayo, terus, hati-hati loh. Ini saya ini pernah ngalami toh tahun 97 krisis, tapi karena saya nggak punya apa, saya hanya mau rakyatku jangan menderita, semuanya selesai. IMF-nya utang dari zaman Pak Harto saya selesaikan loh, tulis. Kalau nggak percaya tanya ke CNBC, saya dapat award loh, saya sendiri bingung loh. Oh dapat award kenapa? Ya karena kok dalam ekonomi begitu ibu bisa menyelesaikan IMF. Wah saya pikir baru iya bener juga ya, gitu loh. Nah makanya udah dah untuk bayar bansos beras rakyat miskin opo neki. Selain itu pertimbangan memilih atas dasar rekam jejak karakter pemimpin juga tergerus oleh praktek politik populis. Anak-anakku tercinta di seluruh Indonesia, dari anak ranting sampai yang namanya DPP partai, coba tolong diingat, populisme otoriter meminggirkan negara hukum, mempersempit ruang kemerdekaan dan ancaman bagi demokrasi. Padahal kemerdekaan Indonesia terjadi karena hasrat untuk lepas dari penjajahan. Kemerdekaan adalah tekad membangun sistem hukum, bukan sistem hukum untuk hukum loh, tapi sistem hukum yang berkeadilan. Itu garis bawahi. Kemerdekaan juga mengandung cita-cita sosial untuk hidup adil dan makmur, terlepas dari berbagai penghisapan. Populisme otoriter dalam praktek disertai dengan intervensi terhadap kedaulatan partai politik melalui pembelahan politik. Berkaitan dengan hal ini, Bung Karno mengatakan bahwa tolong diingat, kenapa sih sampai kita tuh nggak berani 3,5 abad loh, perlawanan hanya kecil, tidak menyeluruh. Tapi apapun menurut saya itu sebuah berkah dari pahlawan-pahlawan kita yang mau berkorban, nggak mikir loh. Saya suka kalau ke Tegalerjo di arah Jogja, saya suka berenung. Itu kan dulu masih ada nggak ya museumnya Pangeran Diponegoro? Masih. Itu ada yang saya selalu suka berdiri ngelihat pakaian beliau. Itu katanya itu yang waktu ditangkap masih ada apa enggak saya nggak tahu, karena udah lapuk kan. Itu saya mencoba mengambil cara pikir dia. Bayangkan karena terlalu baik jadi tidak punya pikiran bahwa dipikirnya semua orang tuh baik. Kan sebetulnya waktu dipanggil itu dia itu katanya mau berunding
sama Belanda, betul apa enggak? Ya kalau umpamanya saya ngomong salah, ini sejarah loh. Tapi akhirnya beliau ditangkap. Coba bayangkan, itu penjajah. Nah makanya yang namanya apa? Dari hal seperti itu saya berpikir gile deh, nggak mikir deh mereka. Hanya inginnya itu merdeka. Kenapa sih beliau melakukan pemberontakan? Karena pada waktu itu daerah basisnya, daerah Tegal Rejo itu mau sepertinya diambil alih oleh Belanda. Ya terang dong, marah. Orang yang punyanya hanya itu. Makanya anak muda, belajarlah sejarah. Kamu akan jadi orang apa ya? Tidak menginjak tanah, ngambang. Karena kamu sendiri nggak tahu kamu datang dari mana. Iya, itu yang saya lihat. Anak-anak muda kok lupa ya sejarahnya. Kalau saya suruh nanya nanti di sini gitu. Kayak apa? Saya bilang sama bapak saya, luar biasa loh kamu Pak. Ini negara kita tertutup loh. Makanya ada titik-titik itu. Itu kan tidak bisa yang namanya kapal apapun, orang apapun tuh masuk ke dalam selat-selat dia. Makanya kita ini betul-betul loh, bukan negara yang bisa terpecah belah seharusnya. Asal kita memang merasa sebagai satu bangsa. Coba dong, ngomong begini aja kalau saya lihat, kayaknya nggak ada loh orang yang mau mengatakan realita Indonesia Raya kita itu seperti apa. Nggak ada loh, sampai yang sauple aja di sana. Itu apa tuh namanya? Yang sana tuh apa? Mana ya ini? Apa? Bukan kar apa? Apa? Nah, itu masih punya kita loh. Jadi kalau itu aja diambil orang, mestinya itulah TNI datang. Jadi bukannya terus datang ke kita, no. Gile nggak? Saya sampai bilang gini, alah, orang tanda pangan tuh juga rupanya rezeki loh. Tuh, apa coba? Jangan dibilang saya provokator atau fitnah. Ya, kayak Pak Sigit. Kalau supaya tahu berapa yang diliwati, 5. Kalau nggak percaya tanya, gitu aja. 5 angkatan loh. Bayangkan, lah yang ini apa nggak mikir ya dalam batinnya. Nah itu peri kemanusiaan, tahu adik-adik? Dong, itu keadilan. Bayangkan dong, orang udah nunggu, tahu-tahu tiung. Jangan ini loh Pak Sigit, itu kebenaran loh. Oh iya, loh, habis saya mau ngomong sama dia nggak diterima-terima, ya ini aja sekarang aku ngomong. Sadar, jangan benci sama saya. Ini kebenaran. Kamu harusnya sebagai orang muda harusnya apa? Harus mikir juga dong senior kamu. Jadi berarti yang di sini betul enggak? Betul tidak Andika? Nah, dia ya sama juga. Emangnya gitu, cuman tiung gitu. Iya dong. Kan maunya saya. Ya sudah, ikuti dong. Ikuti aturan. Iya. Jangan begitu. Ini kan merusak peraturan tata. Bayangkan dong, terus udah gitu yang udah belajarnya sama, aku kan tahu kayak di akademi kayak apa itu, kan setelah itu memang ada persaingan, tapi kan persaingan itu seharusnya berkeadilan. Siapa yang bagus ya perlu naik pangkat, siapa yang enggak ya udah memble, diem. Tapi kan nggak gitu cara begini, ini merusak tatanan loh. Saya sampai sini karena saya yang saya bilang berulang kali, saya loh yang memisahkan Polri sama TNI. Ini udah gitu mau disama-samain lagi, pusing saya. Disamakannya itu apa? Nggak ada realita objektifnya yang mengatakan adalah karena begini, karena menurut saya fungsinya ketahanan itu, yang namanya keamanan ketahanan itu ada di TNI, kalau di Polri itu keamanan rakyat gitu loh, beda banget. Masa teman-teman di DPR nggak ngerti ya? Aduh bagaimana ya, masa mesti ada pasal-pasalnya? Mana gampang kok, mana dia sih itu, sopo namanya itu, mana dia atau ini nih, betul apa enggak coba? Ya toh, sudah dengan fungsi ini mau diratakan gitu, pusing saya garuk-garuk kepala. Jadi apa?
Terus nggak ada protes, nggak ada yang berani protes, bungkem semua, takut semua, karena berada dalam zona nyaman. Wah, kalau aku juga berontak segala, seperti anak yang kemarin 300-an, saya bilang 300-an yang diambil apaan? Oh iya, karena dianya apa namanya, ngerubu-rubuin pagar. Lah ya mau pagar aja, udah aja ada yang bayarin lagi, udah selesai. Loh, makanya betul enggak? Iya, antara barang dengan yang namanya hak. Kalau dibilang ngerubuhin MK, itu hak loh. Hak loh. Saya jelek-jelek ya tahu hukum, tapi yang saya udah lupa tuh pasal. Jadi saya jadi pusing. Jadi sekarang tanya Hasto, di tasku selalu ada itu undang-undang dasar. Supaya kalau aku mau ngomong, tar dulu ya, itu pasalnya pasal berapa ya? Isinya saya tahu, pasalnya saya lupa. Gitu loh, masa kita nih mau ngobrak-ngabrik pula. Yang namanya kekuasaan tuh emang enak loh. Loh, saya bayangin tuh, ibu saya bilang, ada fotonya, ntar kapan-kapan ya gue cari dulu, biasanya disimpan Mas Nanan. Ada kereta bayi, isinya saya. Oh, ada susternya kan, sebelah saya aja. Aku bilang, dia ilah baru sak pintil gini, apa, pengawal. Gile nggak? Kenapa? Karena saya anak presiden. Wah, siapa yang nggak kepingin digituin coba? Makin lama makin gede, makin oh enak ya. Kalau hanya bersiul aja, shoot, ice cream, datang deh. Nggak usah beli, nggak usah opo. Gile nggak? Lo mau jadi presiden boleh, tapi asal yang bener aja. Lah iyalah. Ya kalau udah mesti leren ya leren aja dah. Orang apa sih? Tapi untunglah. Aku diajarin bapakku di situ tuh ada kampung istana. Saya kan udah bilang, saya ini barang antik loh. Jadi saya ngerti gitu. Di istana tuh dulu ada kampung istana. Jadi kelurahan. Coba gile nggak? Kelurahan istana loh. Jadi saya suka main tuh sama anak sopir lah, mas tukang kebun lah apa. Aku bilang manjat pohon lah apa. Anak presiden loh. Nggak ada yang berani ngelarang. Ada pohon buni ya. Jarin agak nostalgia dikit. Tahu nggak buni? Enak toh? Apalagi kalau dibikin rujak bebek gitu ya. Jadi kakak saya tuh yang nakal. Terus bilang, buninya lagi berbuah, diliatin. Oh iya, padahal sama bapak saya pohonnya udah dikasih apa? Kawat duri. Oh, kita nggak kekurangan siasat, no. Kan dulu kalau beras ditaruhnya, masih nggak ya? Ditaruh di karung goni toh. Jadi banyak tuh di dapur, kita ambil. Jadi pohonnya kita tutupin sama goni-goni yang ada kayu itunya, apa? Kawat duri. Jadi ya terang bisa dong naiklah kita, duduklah di atas pohon. Dari jauh mulai toh, kan kalau Bung Karno mau jalan ngeliatin kebon atau apa, pasti kan udah itu ada satu regu tuh, udah pit gitu. Waduh, kita liatin, bapak gue udah mau datang nih, mau turun pasti nggak sempat gitu kan. Apa nih ya siasatnya gitu. Wah, turun nih gitu. Padahal tadinya di atas udah makan kan enak gitu kan. Iya, terus belaga yang duduk lah apa. Benar nih, bapak saya datang. Terus lagi ngapain? Enggak, cuma ngobrol-ngobrol di bawah pohon gitu kan. Oh iya, enak ya, rindang ya. Sambil iya kayaknya lagi banyak buahnya gitu kan. Ternyata apa? Lupa. Kalau habis makan buni, mulut nih kena birunya. Jadi bapak saya tahu kita habis nyolong. Lo jangan ketawa, tahu nggak? Biar gua anak presiden asli, tapi gua nggak kayak gitu, tahu? Gile, apalagi nih, udah mau pulang dah aku. Suruh ngomong terus. Aku juga protes. Ada tuh kan menteri, terima kasih sekali Bu, saya masih terus diundang ke luar negeri gini-gini. Oh lumayan dong, amplopnya dapat berapa ya? Itu, ya bolehlah. Kalau 5 kali aja bisalah menghidupi sebulan keluarga. Nah aku ngomong gini melulu, ini diem aja dia. Ya bayangin gimana no? Udah gitu kapan-kapan, oh Ibu Mega akan dijadikan target. Target apaan? Enak aja ngomongnya, gile. Apalagi. Nah ini aku suka tolong sebarkan ini. Apa? Saya selalu bilang sama rakyat waktu saya di DPR. Kamu tuh ingat, jangan karena beginian nih, kalau tapi kan bakal kita juga butuh, gitu kan.
Iya, terima aja. Hak kamu. Tapi kamu mesti ingat, nyoblos 5 menit. Yang kamu rasakan enak enggaknya 5 tahun, tahu? Ya kalian aja bego sendiri, makanya kalah karena nggak pernah mau ketemu sama rakyat, tahu? Betul, ya memang betul. Nah gitu loh. Jadi dilihat dulu dah pemimpin ini kayak apa toh. Wah, kalau kayak hari gini aduh manis banget ya. Kan saya diam-diam suka gitu ngeliatin. Wah, kayaknya semuanya nanti akan saya lakukan. Awas lo Airin kalau lo kayak gitu. Oh, wah, itu kalau orang Jawa bilang tipis lambene, manis. Semuanya akan beres, akan ada perumahan. Mereka yang tidak ada tempat akan dibikinkan yang namanya rumah. Bla 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 bla. Kalau udah lihat gitu, udah gitu aja. Untung aja gua manusia. Sebel aku, gitu loh. Makanya rakyat tuh mbok ya dikasih pengetahuan yang benar. Milih pemimpin tuh yang ajak, tahu ajak apa enggak? Iya bilang dong, tahu gitu. Gini aja nggak mau ngomong. Iya jadi ya satu kata dengan perbuatan, gitu loh. Jangan lambenya. Nah ini apalagi nih, yaitu populisme otoriter itu apa sih akibatnya? Meminggirkan negara hukum, mempersempit ruang kemerdekaan, dan terutama adalah ancaman bagi demokrasi. Padahal kemerdekaan Indonesia itu terjadi karena hasrat untuk lepas dari penjajahan, gitu loh. Jadi mbok ya udahlah, apa yang kita bikin itu dari sisi hukum apa ditaati gitu loh, jangan dimanipulasi. Populisme otoriter dalam praktek disertai dengan intervensi. Oh ini udah. Jadi Bung Karno mengatakan bahwa senjata imperialisme yang paling jahat adalah politik divide et impera. Jadi memecah belah. Itu terjadi loh. Loh ya dong. Kenapa saya bilang kok nggak boleh punya hak yang sama? Kenapa yang lain tidak di TSM? Nggak usah jauh-jauh ya. Kenapa yang diambil hanya Pak Hasto aja? Makanya saya bilang siapa lo Rosa? Loh, ya dong, saya mau tahu dong, kok dia berani yang namanya, nak aja anak orang ya? Iya dong, makanya saya ingin ketemu sama Kapolri. Gak bisa lagi KPK juga saya yang buat loh, gile nggak? Saya tuh sampai sekarang tuh sakitnya apa? Kok barang yang bagus yang saya buat justru jadi jelek, gitu loh? Malu kan saya. Iya loh, sejarah nasional Indonesia itu yang saya selalu bisa berkali-kali. Gimana waktu BPUPK semua bisa hadir dengan penuh semangat menyampaikan pendapat untuk Indonesia merdeka. Sekarang apa sih? Gitu loh. Padahal itu kan sejarah membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi kita tuh memang harus sejarah itu adalah guru kehidupan. Tanpa itu tadi yang saya bilang gampang, nggak ada pijakan tanah, kita nggak tahu kita ini orang apa. Kalau pergi ke India, bukan India, kalau pergi ke Inggris, maka sekarang yang banyak tuh orang India. Saya banyak teman, saya nanya, who are you? Dia dengan pride masih ngomong, I'm Indian. Oh, not English, no. Kebayang nggak? Apa kita maunya begitu? Coba pikir deh. Ini anak-anak muda nih, ayo pikirin. Jadi pride-nya sebagai orang India itu masih tetap ada. Lah, Perdana Menterinya aja namanya India. Bukan itu di Indianya, yang di Inggris kan anak India. Siapa? Sunak. Ya, dia bisa jadi kenapa? Why? Istrinya itu bapaknya di India itu salah satu miliarder. Nah, kalau ibu tahu kan gitu. Aku kan tadi bilang kok banyak teman deh. Makanya sudahlah, jalankan saja demokrasi ini, taati hukum, terus bersemangat Bhinneka Tunggal Ika dengan cara menghormati satu sama lain.